Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, dengan saya Wawan Joag Channel dan Bapak Haji Danto. Ini Mbah Surip. Ini sekarang kita ada di Pengging ya, Pengging. Malangan. Dukuh Baidono Boyolali. Oh, Boyolali. Kita di Boyolali. Nah, ini kita ada di situs sejarah zaman kerajaan Mataram ya, Mbak ya. Kerajaan Pengging. Oh, kerajaan Pengging. Mataram kan masih jauh. Masih bawahnya. Ini atasnya masih Pengging Sepuh. Nah, alhamdulillah kita jauh-jauh nih dari Bekasi sampai juga di Pengging gitu. Nah, di sini kita pengen nanya nih. Bah, pengen nanya tentang sejarah. Tadi kan ada makam Ibu Ratu Retno Pembayung dan Eyang Prabu Sri Makurung Handayang Ningrat. Nah, kita pengen nanya nih, historinya gimana? Ceritanya gimana tentang kerajaan Pengging ini? Eyang Prabu Sri Makurung Handayang Ningrat. Nama kecilnya itu Joko Sengoro. Joko Sengoro itu seorang satria saking Pengging ingkang tanpa tanding. Nah, itu masih muda, gagah berani. Joko Sengoro. Iya. Akhirnya apa? Putranipun Prabu Brawijaya V ingkang namipun sekarang Ibu Ratu Retno Pembayung itu diculik. Saking putranipun Prabu Minak Jinggo. Oh iya. Nggih, putrane kang namipun itu. Iya, Minak Deli Putih. Iya. Nah, itu rebut ajeng pokoknya dilari arti pek buju garwo nggih. Nah, sake itu sekti juga, sake Prabu Brawijaya ngantek Galuh. Mengadakan apa itu? Mengadakan sayembara. Nah, sapa sing saged mejahi beto mantuk akan dinikahkan. Nah, terus akhirnya apa? Bahasa Indonesianya sopo siapa yang bisa merebut merebut atau membawa pulang Ibu Retno Pembayung Nyai Ibu Retno Pembayung akan dinikahkan secara apa ya. Nah, akhirnya besok perang sampai dibunuh. Akhirnya apa? Joko Sengoro dinikahkan sama yang Prabu Brawijaya Gangsal dan diberi adipati Pengging sini. Nah, ini pun Eyang Sri Makurung Prabu Handayang Ningrat. Pada waktu itu terus memerintah di raja sini. Kerajaan Pengging. Nah, setelah itu gadah putra 3. Di sini tuh Pengging itu istilahnya tanahipun pribadi. Tanah Pedikan. Terus tanahipun Eyang Sri Makurung Prabu Handayang Ningrat. Terus sudah ada ratunya tadi. Kalau yang digaris-garis itu putranipun Prabu Brawijaya IV. Garis turunan itu masih, kalau saya itu diberi saking Keraton Solo itu malah yang digaris bawah itu masih cucunipun Gajah Mada. Oh masih ada ini. Iya, tadi Gajah Mada. Masih ada cucunya. Putra Gajah Mada. Iya, itu Majapahit ya. Iya, tapi ini secara apa ya? Dari keraton, soalnya pandangan berbeda-beda. Ada yang Islam itu berbeda lagi. Jadi ini kalau menurut berbagai versi. Iya, versi ini pandangan dari Hindu Buddha. Saking keraton, punjere keraton. Kalau saya menganut dari keraton. Tapi ya kalau monggo, bebas. Tidak ada yang istilahnya berbeda pendapat banyak. Jadi kalau
akhirnya apa? Kalau Demak kan dulu perang sama Demak, Raden Patah itu kan disuruh menganut agama Islam. Islam, betul. Ya lah. Sampai wali itu pengawali pun Raden Patah kan para wali. Kalau saya Siti Jenar kan sama muridnya yang Kebukenongo. Iya. Nah, itu kan alih Kebukenongo kan satu tim ibaratnya. Termasuk ini apa? Mas Karebet. Iya. Nah, Jaka Tingkir iya, itu ya. iya. Nah, Itu. nah yang saya tanyain gini Mas, saya mau tanya lagi nih. Iya. Kan Raja Mataram yang paling terkenal Iya. dulu ada Sultan Agung. Sultan Agung. Ya, Sultan Agung. Nah, ini masih ada ini apa terahnya gitu. Masih. Yang Kebukenongo kan Gadah Putra Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijoyo. Ya, Gadah Putra mulai Pangeran Bunowo sampai berapa gitu. Iya toh. Sampai tadi estafetnya sudah apa ya? Jauh. Kalau secara ini punten ya. Secara terah atau secara pas itu tahun berapa itu? Itu abad 15. Abad 15. Iya. Terus kalau di tolnya meh 500 tahun. Itu kurang lebihnya. Masa kemasannya 600 tahun Iya. ya, jaraknya ya. Iya. Itu Jarak dari mana ke mana itu? itu Peradaban. masa-masa istilahnya masalah kuno. Pengging sampai ke Mataram. Mataram. Iya, Mataram sampai Pengging kan jauh bener. Iya, sepuhnya kalau Ya, Pengging itu iya, sepuhnya. kalau lebih tanya Lebih tua. Iya. Nah, sekarang kita tanya nih sama Haji Danto, ini anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Haji Danto Syianto. Nah gini Pak Haji jauh-jauh nih Iya. dari Kabupaten Bekasi Kasih. ke Pengging. Apa nih Pak Haji tentang budayanya, tentang sejarahnya, apa yang pengen Pak Haji tahu gitu, yang Pak Haji bikin penasaran gitu Pak Haji? Kalau saya melihat bahwa ketika budaya itu adalah suatu ciri khas atau etos manusia yang ada dalam suatu wilayah, karakter. Tadi sudah masuk, saya udah kerasa ini kemana masyarakat, dan kemudian ini masyarakatnya alhamdulillah bertata kromo lah gitu. Dan kemudian berdasarkan daripada peta ataupun petunjuk ada makam di sini tentang sejarah kerajaan Pengging. Nah, di sini saya melihatnya dari beberapa aspek. Setahu saya juga ada masalah tentang penjajahan Belanda, itu terjadi perpecahan. Adu domba. Ya, itulah Divide et Impera. Nah, di sini juga kita sangat unik yang pada akhirnya secara filosofis bahwa masyarakat itu bagaimanapun lahir dari sejarah. Sampai sekarang dan akan kembali ke sejarah tentunya dalam hal style yang berbeda ataupun gaya yang berbeda. Kalau kayak pewayangannya, kebetulan saya ketua Pepadi atau inisiator Pepadi di Kabupaten Bekasi dan sekarang di provinsi, bahwa ada Ramayana, ada Lokapala, ada Mahabharata, ada Parikesit. Jadi itu juga. Cuma beda secara reinkarnasi, itu beda taragan kalau kaca bahasa Sunda. Itu secara filosofis ya. Ya tentunya didasari dengan kejadian secara kudrating Gusti ya, kudrating Allah, bahwa emang manusia seperti itu. Dulu tidak ada persaingan, dulu masyarakatnya itu fair, gentleman. Ketika kalah ya sudah mengakuin kalah. Ya tidak ada balas dendam ya. Nah, tapi tentang kekuasaan emang sampai sekarang juga terjadi ya. Untuk apa? Untuk meraih kekuasaan ya. Ya harapan kita dengan cara demokrasi tentunya. Dengan cara demokrasi yang fair itu. Tentang sosiologis ya, tentunya kita sering berbicara dengan masyarakat. Ini aspek keduanya ya. Bahkan kita juga di sana sering diskusi dengan masyarakat Boyolali, Solo dan sekitarnya, bahkan kemarin Jogja. Ya, mana sih yang menjadikan tekon ataupun asal muasal atau dasar ataupun sejarah? Ya inilah salah satu situs atau bukti sejarah yang ada di wilayah manapun, entah negeri Cina, Arab Saudi, seluruh dunia, tentu ada peninggalan yang namanya patilasan ataupun pasarean ataupun makam. Nah ini yang perlu kita cermati untuk khususnya daerah Bekasi ya. Nah,
Tadi dari aspek filosofis, sosiologis, nah yuridisnya. Ya, saya juga belum nanya ini sama Bapak, kan pemerintah harus open. Bagaimana budaya, cagar budaya, situs itu jangan sampai tergerus habis oleh kepentingan-kepentingan yang sifatnya nanti kita akan lupa dengan sejarah. Tidak sekarang, tidak hari ini. Kita 10 tahun ke depan, 5 tahun itu perlu banget. Karena saya katakan tanpa sejarah itu amburadul bernegara kita. Apalagi Indonesia gitu yang NKRI Nusantara itu harus benar-benar dipertahankan. Dari situ kita mulai. Dari situs, dari alat-alat peninggalan sejarah itu. Ya maaf, kita jauhkan dulu dari kultur atau kultus musyrik. Ini kita adalah bagaimana yang namanya ciri sejarah, pasti ada yang namanya artefak-artefak peninggalan sejarah. Nah, itu dari aspek yuridisnya. Nah, pemerintah juga saya nggak tahu nih sampai di mana payung hukumnya gitu. Terus bantuan pemerintah ada nggak? Nah, semacam pengakuan pemerintah ada enggak, ataupun stimulan ya berupa gaji lah terhadap pemangku-pemangku sejarah yang di sini, termasuk ya maaf kuncen, penjaga makam. Itu saya harapkan diperhatikan oleh pemerintah. Iya, karena bagaimanapun itu adalah amanat undang-undang. Kalau nggak salah undang-undang nomor 5 tahun 2017 itu ya. Saya nggak tahu juga ini Perbub atau Perda seperti apa di sini. Inilah ya, 3 aspek itu harus kita rapihkan. Kita tertib daripada hari ini prestasi satu wilayah tentang sejarah dan administrasi juga menyangkut. Nah gini, Pak Haji, kan di Bekasi banyak yang pada hilang nih, ya kan, cagar budaya sebenarnya banyak. Kalau misalnya dirawat, ya kan, pemerintahnya memperhatikan, gitu. Contoh kayak di Jawa Tengah ini kan. Contoh di Pengging, terus di lain, wah banyak banget situs-situs sejarah itu sampai sekarang terawat, bener-bener dipelihara gitu. Nah, gimana nih untuk Kabupaten Bekasi, Pak Haji, biar agar pemerintah Kabupaten Bekasi lebih memperhatikan dan untuk mempertahankan budaya, terus cagar budaya, seni semua. Nah, itu gimana nih menurut Pak Haji? Ya baik, memang itu pertanyaan yang sangat luar biasa. Tentunya saya pribadi ya, ketika melihat sejarah itu benar-benar sangat menghargai dan menghormati. Ya tentunya teman-teman kami juga di DPRD itu harus tanggap. Karena di Bekasi itu bagaimanapun ada salah satu sejarah, baik yang namanya prasejarah, zaman sejarah, dan zaman kolonial. Banyak peninggalan-peninggalan, terutama tentang situs Buni dan artefak-artefaknya. Terus kemudian juga di daerah Pakidulan ada. Nah di sini masyarakat itu sebenarnya menunggu pemerintah yang konon katanya dijualin sekarang ya karena terbuat dari emas gitu. Saya dengar sih. Jadi ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirangkum ataupun diaplikasikan melalui peraturan daerah. Ada yang namanya payung hukum. Contoh masyarakat dari keturunan sejarah atau raja kita ya, contoh Tarumajaya di sana Raja Kawali. Nah, di situ juga harus ada penghargaan, perhatian. Kemudian kalaupun dia punya peninggalan sejarah, ya sekarang hari ini kan kabar-kabarnya pada hilang sama orang-orang yang tak bertanggung jawab. Kita nggak nyalain masyarakat karena memang ada nilainya. Ya tentunya kita juga belum ada undang-undangnya di situ. Yaitu payung hukumnya. Masyarakat itu mau respon, yang penting mana mungkin ya ada semacam reward terhadap pemegang artefak-artefak atau peninggalan sejarah ataupun ya ganti rugi lah. Mereka mau gitu. Ya saya juga melihat di utara itu ada kali piket itu. Bahkan sangat kaget itu ada peninggalan yang namanya fosil-fosil manusia yang saya gambarkan itu orang di sana itu ada orang besar itu tinggi, giginya aja panjang dan sebagainya. Terus zaman peninggalan bagaimana kolonial ada di sana. Terus peradaban tentang Kerajaan Tarumanegara ada. Iya. Tarumanegara, sekarang ada Kecamatan Tarumajaya tidak jauh dari situ. Nah, inilah salah satu bukti. Tadi saya katakan balik lagi, setiap sejarah pasti ada bukti. Nah, berangkat dari mana ini? Pelaku sejarah, saksi sejarah, dan artefak sejarah. Ini yang menguatkan. Nah, ini pemerintah harus ya open lah gitu. Harus saya mendapat dukungan juga dari pemerintah, baik secara
equipmentnya nih, orang-orangnya yang ngerti sejarah gitu. Ya jangan sampai ketika ada anggaran berebut ingin jadi ahli sejarah. Bagi saya itu ya kurang relevan lah nih Bekasi harus berlaku arif, objektif terhadap perjalanan sejarah yang ada di Kabupaten Bekasi. Nah ini kita sebagai studi banding ya, lihat jalan rapi, masyarakatnya sopan-sopan, tidak ada tawuran, waktunya di-manage benar untuk ibadah, untuk usaha, kemudian saling menghormatin, sama-sama saling keyakinan. Adab sopan santun. Itu sebagai indikator asbabiah lahiran daripada menghormati sejarah. Coba aja sejarah, coba gusur aja lah. Kalau nggak dihormati, udah hancur berantakan, siap-siap aja. Kita ada pemahaman-pemahaman yang sifatnya negatif, yang merongrong kewibawaan bangsa dan negara ya. Pemirsa Wanjoa Channel, kita udah kongko-kongko nih sama Mbak Surip sama Haji Danto. Intinya kita bangsa Indonesia, kita harus sadar bahwa kita itu kaya akan sejarah, budaya, sejarah adalah jati diri bangsa kita. Jangan sampai terpengaruh, jangan ada yang mau menghancurkan. Kalau budaya, sejarah, sejarah kita kuat, insya Allah. Ya pemirsa Wanjoa Channel, kita udah bincang-bincang dengan Mbah Surip, dengan Haji Danto, anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Intinya kita harus peduli dengan sejarah, kita harus peduli dengan budaya kita harus bangga kita punya budaya, kita bangga punya sejarah yang luar biasa dari zaman kerajaan sampai zaman kolonial Belanda dan hingga kemerdekaan ya Mbak ya. Itu. Pemirsa Wanjoa Channel, kita udah bincang-bincang nih dengan Mbak Surip, dengan Haji Danto, anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Sekian, sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di segmen berikut tentang sejarah dan budaya Bekasi dan Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu. Boleh kan ambil gambar ya, Mas? Nanti aja. Kan belum berdoa. Oh gitu ya.